Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta pendampingan program Jakarta. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Gubernur Jakarta Pramono Anung berserta rombongan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajarannya di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung 1 jam ini, Pemprov Jakarta berharap Kejaksaan Agung mau mendampingi mereka dalam berbagai program yang akan dijalankan. Sebab berbagai program Pemprov Jakarta yang menjadi pusat perekonomian global dan epicentrum ekonomi Indonesia cukup banyak. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Juga kepada Bapak Jaksa Agung kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur Bapak Jaksa Agung menyambut dengan sangat baik dan beliau berkenan untuk melakukan pendampingan. Tetapi pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu-dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta, tetapi hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Jaksa. Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun menyambut baik kedatangan jajaran Pemprov Jakarta. Burhanuddin memastikan Kejaksaan Agung akan mendukung segala program yang akan dijalankan Pramono beserta jajaran. Kedatangan beliau adalah bahwa di akhir awal jabatannya dan ada beberapa hal yang beliau sampaikan kepada kami. Yang utamanya adalah beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan Burhanuddin juga memastikan pendampingan akan dilakukan pihak kejaksaan terhadap berbagai program Pemprov Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi yang kerap mengorogoti tanah air pemirsa menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-99 negara terkorup versi Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparency International. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparency International, Indonesia berada di urutan 99 dari 180 negara terkorup di dunia. Paling bersih urutan pertama dan paling buruk atau terkorup di urutan 180. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Meski naik 3 poin, namun angka ini belum cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia bebas dari korupsi. Kalau menurut saya justru ini harusnya jadi pacuan lagi buat aparat penegak hukum biar bekerjanya lebih giat lagi gitu, bisa mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya. Dan yang terpenting pencegahannya sih Mbak gitu, karena kan kayaknya di kita lebih banyak tangkap tangan, lebih banyak pengungkapan, tapi pencegahannya masih kurang. Konteksnya harus dilihat bahwa beberapa tahun kebelakangan kan indeks kita selalu merosot, bahkan sempat menjadi di titik nadir ya. Jadi kayaknya itu justru bukan jadi hal yang harus dibanggakan, justru emang ya harus ditingkatkan lagi aja, bukan jadi hal yang dibanggakan lah, intinya kayak gitu. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK merupakan survei yang dilakukan setiap tahun oleh Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparency International. Survei ini mengukur resiko korupsi sektor publik di 180 negara. Hasil survei tergambar melalui skor dengan rentang 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih. Seperti negara Denmark, memiliki skor 90 menjadikannya di urutan pertama negara terbersih dari korupsi.
Beberapa aspek yang diukur dalam IPK antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi, hingga perlindungan hukum bagi pelapor.